إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dan ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan bab murojaah kita dari kitab tauhid, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampai pada bab tentang mahabbah, yaitu kecintaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada pertemuan kali ini kita sampai pada pembahasan tentang bab sebagian ulama menamakan yaitu al-khauf, ya. Akan tapi di sini penulis buku ini kitab tauhid memberikan nama di sini, membawakan membawakan judul dari bab ini, ayat dari surat Ali Imran ayat yang ke-175. Surat Ali Imran ayat yang ke-175. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat tersebut, mengatakan bahasanya yang demikian tersebut adalah syaitan, yang mana syaitan tersebut memberikan ketakutan kepada siapa? Wali-wali Allah. Fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada mereka. Takut kepada siapa? Pada para syaitan dan juga para pengikut syaitan. In kuntum mu'minin wa khawfuni, dan kalian takutlah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian orang-orang yang beriman. Ikhwan dan akhwat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasanya dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahasanya takut para syaitan memberikan ketakutan pada orang-orang, pada orang mukmin, dan juga pengikut syaitan juga memberikan ketakutan kepada orang mukmin. Siapa pengikut syaitan? Yaitu orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan orang-orang selain orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah merintahkan kepada kaum mukminin, orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, agar jangan takut kepada syaitan dan juga pengikutnya, akan tapi takut kepada wa khafuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Ya. Allah merintahkan agar takut kepada Allah semata, jangan takut kepada selain Allah. Baik. Bahasanya ini merupakan kecerdasan dari penulis kitab tauhid, ya. Sebagian dari kecerdasan penulis kitab tauhid, yang mana pada bab sebelumnya yaitu tentang bab mahabbah, kecintaan. Kemudian bab berikutnya adalah bab tentang khauf, ketakutan, ya, takut kepada Allah. Maka dua hal tersebut merupakan sebuah ibadah, adalah ibadah. Dan itu tidak bisa terpisahkan dua hal tersebut, antara mahabbah, kecintaan, dan takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah dan al-khauf. Ini tidak bisa dipisahkan. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan bahasanya al-mahabbah yakunu imtithalul amri. Bahasanya ketika seseorang mencintai, maka dia akan mengikuti. Bagaimana ketika kita mengetahui seseorang ketika sedang jatuh cinta, bagaimana keadaannya? Diikuti gayanya, diikuti cara berbicaranya, diikuti cara jalannya dan lain sebagainya. Begitulah. Maka ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka kita ikuti cara hidup Rasulullah SAW. Ini bentuk mahabbah, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan al-khauf yakunu ijtinabun nahyi. Maka al-khauf, takut, ini mengharuskan seseorang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apa tadi yang pertama? Al-mahabbah itu konsekuensinya dia melaksanakan, mengikuti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulnya, mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam setiap ibadahnya. Ini bentuk mahabbah, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Sedangkan bentuk rasa takut kita kepada Allah dan Rasulnya, kita menjauhi segala yang dilarang. Segala yang dilarang, bukan segala yang sudah dilakukan. Sudah dilakukan sudah pasti, lebih wajib lagi kita meninggalkannya. Maka faedah dari ayat tersebut bahasanya tahrimu tarkil wajib. Yang pertama, tahrimu tarkil wajib khaufan minal khulqi. Haramnya meninggalkan sebuah kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan karena takut dari makhluknya. Tidak boleh kita meninggalkan suatu kewajiban karena takut kepada makhluknya. Berapa banyak kaum muslimin sekarang takut meninggalkan kewajiban karena takut kepada makhluknya. Dia meninggalkan kewajiban sholat berjamaah karena takut sama atasannya dan lain sebagainya. Meninggalkan sholat berjamaah karena takut nanti pulangnya telat. Tapi sholat jamaahnya ditinggalkan dan sebagainya, dari contoh-contoh yang banyak sekali tersebar di masyarakat. Maka ini haram, takut meninggalkan kewajiban karena takut kepada makhluk Allah. Kemudian yang kedua, wujubu ikhlasil khauf lillahi ta'ala. Wajibnya mengikhlaskan ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita takut hanya kepada Allah semata, tidak boleh takut kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, khaufullah min alamatil iman. Bahasanya takut kepada Allah itu merupakan tanda dari keimanan. Maka kaitannya munasabatul ayat bil bab, kaitan ayat tersebut dengan bab yang kita bahas ini, bab tentang takutnya apa? Maka ayat tersebut menunjukkan tentang wajibnya mengikhlaskan ketakutan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitan ayat tersebut dengan pembahasan tauhid itu apa? Maka ayat tersebut haitsu dalatil ayat ala wujubi ikhlasil khauf lillah. Ayat tersebut menjelaskan bahasanya kaitan dengan tauhid apa? Ayat tersebut menunjukkan wajibnya mengikhlaskan ketakutan itu hanya kepada Allah semata. Lidza yakun khauf naw'an min al-ibadah. Maka dari itu berarti khauf itu merupakan ibadah. Ya, takut itu ibadah. Makanya enggak boleh kita takut sembarangan. Ya. Harus jelas takutnya kepada siapa. Nanti kita akan jelaskan di sini dari penjelasan ulama. Wa sarful ibadah li ghairillah syirkun. Maka memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik. Ya, khauf adalah ibadah. Maka memalingkan ketakutan kepada selain Allah itu adalah syirik. Maka sebagai ringkasan di sini ada tambahan dari Syekh Muhammad. Al-khauf arba'atu aqsam. Bahasanya takut itu ada empat pembagiannya, ya. Pembagian yang pertama, jenis yang pertama khaufus sirri. Takut yang tersembunyi. Anya khafa min wa'dillahi an yusibahu bima yasha min maradin aw faqrin wa nahwi dzalika bi qudratihi wa masyiatihi.
sawa'un idda'a anna dzalika karamatun lil makhluq bisyafa'ah aw 'ala sabil istiqlal fa hadzal khawfu la yajuzu li'annahu syirkun akbar. Yang pertama ini adalah syirik khauf yang tersembunyi, takut yang tersembunyi. Ya, ini seseorang yang takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takutnya bagaimana? Yaitu dia takut akan tertimpa dengan sesuatu yang menimpa dirinya dari sakit misalnya, atau kefakiran dan semisalnya. Akan tapi apa? Takutnya hal tersebut bukan karena dikehendaki Allah, akan tapi ya sakit tersebut mempunyai kemampuan tersendiri, bisa membunuh manusia misalnya, atau kemiskinannya bisa menyusahkan manusia. Padahal kemiskinan, kefakiran tidak semua orang yang merasakan kemiskinan, kefakiran itu susah. Jadi hatinya senang karena dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja ketika seorang tersebut mengakui bahasanya itu adalah karomah seorang makhluk, bisa memberikan syafaat atau ala sabil istiqlal, atau dengan sendirinya dia bisa memberikan syafaat atau memberikan kehendak penyakit tadi atau kefakiran tadi, ya, ini tidak boleh. Dan ini khauf la yajuz, khauf yang tidak dibolehkan karena ini adalah syirik besar. Jadi khauf yang sir tadi, takut yang tersembunyi, ini adalah syirik besar, ini tidak dibolehkan. Paham di sini? Yani ketika seseorang menganggap takut terhadap suatu penyakit, takutnya itu dia beranggapan bahwasanya penyakit itu sendiri yang berkehendak, bukan karena kehendak Allah. Ya, fakir, kemiskinan itu sendiri yang berkehendak, bukan karena kehendak Allah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, al-khaufu minal makhluk al-muaddi ila fi'il muharram atau tarki wajib. Fa hadha haram. Yani khauf takut kepada makhluk. Yang ini menjadikan seseorang ini melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan. Contohnya apa tadi? Kamu nih minum khamar. Kalau nggak minum khamar nanti saya ludahi. Padahal cuma gitu aja. Takut dia. Nanti saya pukul. Takut dia. Padahal pukulnya nggak seberapa bisa jadi. Baru ancaman semata. Ini takut terhadap makhluk yang menyebabkan orang tersebut takut bisa melakukan perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan, ya. Kalau yang diharamkan wajib kita meninggalkan, ya. Maka ini khauf yang diharamkan, tidak boleh dalam agama kita, ya. Kemudian khauf yang ketiga, takut yang ketiga, khauf wa'idillah alladhi tawa'ada bihi al-asah. Wa hadzal khawfu a'la maratabil iman. Yakni takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengancam kepada para pelaku maksiat, ya. Takut yang ketiga ini adalah takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengancam kepada pelaku maksiat, dan ini merupakan khauf atau takut yang tinggi tingkatannya dalam keimanan agama Islam, ya. Ini tingkatannya yang paling tinggi. Ini tingkatan paling tinggi dalam agama Islam. Ini tentang khauf terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap pelaku maksiat. Kemudian yang terakhir, khauf tabi'i. Takut yang tabi'i, takut tabi'i. Apa itu? Ka khaufil insan minas sabr wa nahwihi wa hadha jaiz. Seperti seseorang takut pada singa, apalagi ular dan lain sebagainya, hewan buas dan lain sebagainya, ya. Takut terhadap apalagi petir, takut terhadap apalagi banjir bandang, tsunami, tabiat.
Kalau takut kepada istri gimana? Kalau suami takut kepada istri, berarti juben. Apa itu juben? Pengecut ya. Baik. Dan Allah, Rasul Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sifat pengecut. Ya. Baik. Itu adalah 4 takut. Yang terakhir adalah takut yang tabi'i. Ini hampir setiap orang mempunyai ini. Kalau seseorang tidak mempunyai khauf tabi'i, takut yang tabi'i, berarti dia nggak normal, perlu diperiksakan ke rumah sakit jiwa ya. Ya. Masa semua orang ada seseorang bisa berani sama semuanya, berani sama ular, berani sama singa, berani sama apa aja petir berdiri. Ini berarti udah gila dia. Seperti ini ya. Baik. Kemudian penulis membawakan ayat berikutnya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-shalah wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memamurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka inilah an yakunu minal muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang takut pada Allah mendapatkan petunjuk. Bahasanya dalam ayat tersebut Allah menjelaskan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Mereka mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat. Mereka tidak takut kepada sesuatu apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini orang yang mendapatkan petunjuk. Yang mana masjid tersebut adalah merupakan tempat ibadah kaum muslimin. Wa markaza qawadihim, dan markas mereka, ya, tempat ibadah mereka. Tempat mengajarkan ilmu, tempat belajar dan ibadah lain sebagainya. Maka Allah di sini memberikan kabar bahasanya nadaballahu muslimin ila bina'il masajid wa imaratiha bitta'ah wa nashril ilmi. Bahasanya Allah memberikan ganjaran, memberikan anjuran kepada kaum muslimin untuk membangun masjid dan memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan ilmu. Tsumma akhbara anna hadhil amara la taliku illa biman wahhada Allah wa saddaqa biyaumil akhir, biyaumil jaza. Bahasanya kemudian Allah mengabarkan orang tersebut yang memakmurkan masjid Allah tidaklah pantas kecuali siapa? Orang yang mentauhidkan Allah, ya, mentauhidkan Allah dan membenarkan adanya hari pembalasan dan menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengikhlaskan ketakutannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana syahidnya di sini berarti? Intinya walam yakhsha illa Allah. Tidaklah orang tersebut takut kecuali kepada Allah semata, ya. Tidak takut selain Allah, ya. Tsumma akkada an haula'i sayafuzuna bil hidayah. Maka Allah menguatkan lagi dengan apa? Orang-orang tersebut, orang yang beriman dan memurkan masjid Allah, beriman dengan hari akhir, ini akan mendapatkan kemenangan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bi taufiqillahi wa taysirihi, dengan mendapatkan taufik dari Allah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah dari ayat tersebut yang terakhir adalah amaratul masajid bil ibadah min alamatil iman. Bahasanya memakmurkan masjid dengan ibadah adalah tanda-tanda dari keimanan. Maka wajib kita memakmurkan masjid, ya.
Makmurkan masjidnya. Usahakan kita kalau apa ibadah-ibadah pertama yang wajib jelas dilaksanakan di masjid, seperti sholat 5 waktu, ya. Dan belajar sebagainya, belajar mengajarkan kaum muslimin secara umum ini di masjid, ya. Jangan bersembunyi-sembunyi, ya. Kalau di rumah itu sudah dengan keluarga saja, dengan keluarga itu lebih bagus, ya, karena kita mengajari keluarga kita. Kemudian faedah kedua, wujubu iqamati sholawat al-khams, wajibnya mendirikan sholat 5 waktu, tentunya di masjid yang bagi laki-laki. Faedah berikutnya, wujubu ada zakat ilal mustahiqiha, wajibnya menunaikan zakat kepada yang berhak mendapatkannya. Faedah berikutnya, wajibnya mengikhlaskan ketakutan, pengagungan kepada Allah semata. Maka kaitan ayat tersebut dengan bab yang kita bahas apa itu? Yaitu ayat tersebut menunjukkan wajibnya mengikhlaskan ketakutan kepada Allah semata. Dan kaitan ayat tersebut dengan tauhid apa? Dallatil ayah ala wujubil ikhlas khasyatil ta'zim lillah, lidza takunu hadhihi al-khasyah naw'an min al-ibadah. Yani ayat tersebut pada selain Allah adalah syirik. Baik. Kemudian pada ayat berikutnya penulis membawakan ayat dari surat Al-Ankabut ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nas ka'adabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'alama bima fi suduril 'alamin." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-10 bahwasanya sebagian dari manusia ada yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Maka apabila orang tersebut diberikan suatu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut menjadikan ujian tersebut sebagai fitnah, sebagai azab. Dia diuji oleh Allah, menganggap ujian yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu sebagai fitnah atau azab dari manusia. Seperti azab Allah Subhanahu wa taala, fitnatan nas, ja'ala fitnatan nas ka'adabillah. Menjadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Wala in jaa'a nasrun min rabbik, maka ketika datang pertolongan dari Rabb kalian, mereka itu, yakni orang-orang siapa? Orang-orang munafik itu mengatakan apa? La yaquluna inna kunna ma'akum. Mereka mengatakan kami ini bareng sama kalian, ya, ikut ditolong oleh Allah. Ini orang munafik nih, kalau diberikan ujian, diberikan fitnah, dia menganggap azab dari Allah. Tapi ketika dapat kenikmatan pertolongan dari Allah, kita bareng-bareng. Seperti inilah kelakuan orang-orang munafik dari zaman dahulu sampai sekarang, seperti itu, ya. Seperti itu. Kita bersama kalian kalau sudah mendapatkan keenakan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahasanya Allah bi'alama bima fi suduril alamin. Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam hati para hambanya, para makhluknya, ya. Allah mengetahui semuanya. Mengetahui termasuk orang munafik juga. Itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam ayat tersebut sebagian manusia ini apa? Mereka ini adalah orang munafik. Yad'una al-imana bi alsinatihim
mereka mengaku beriman dengan mulut-mulut mereka, dengan lidah mereka. Fa idza adabahum nas min ajli imanihim tabu baina adabin nasil muaqqad wa adabillahi ad-da'i. Maka ketika diberikan ujian, diazab, mungkin diberikan gangguan oleh manusia, karena keimanan mereka itu sawuna baina adabin nas, ya. Mereka itu menganggap apa? Ini adab dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu menimpa mereka. Bahkan sebagian mereka, orang munafik tersebut, ya, fartaddu an dinihim, mereka murtad dari agamanya. Fa idza nasarullah jundahu wa ibaduhul mu'minin razaqahumullahu futuh wal ghanaim idda'ul iman marratan tsaniyah. Nih. Mereka murtad. Akan tapi ketika datang pertolongan Allah, datang kenikmatan Allah, datang tentara Allah, datang bantuan dari Allah, diberikan rezeki, berupa kemenangan dan lain sebagainya, mereka menganggap bahasanya mereka itu masuk Islam lagi, ya, beriman lagi kepada Allah. Dan ini mempermainkan. Inilah orang-orang munafik. Mereka menganggap la ya'khudhu mithla ma ya'khudhu muslimun minal ghanaim. Mau juga dapat ghanaimnya. Apa itu? Harta rampasan perang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati mereka, hati orang munafik. Maka faedah dari ayat tersebut adalah, yang pertama adalah al-fawaid. Faedah yang pertama, as-sabru 'alal adza fid din min alamatil iman. Bersabar di dalam agama merupakan tanda dari keimanan. Kemudian faedah berikutnya, min tabi'atil munafiq al-firaru 'inda al-faza' wal iqdamu 'inda at-ta'am. Tabiat dari orang-orang munafik itu apa? Dia lari ketika keadaan lagi genting. Kemudian kalau keadaan sudah membaik lagi, ya balik lagi, ya, bergabung lagi dengan kaum muslimin. Faedah berikutnya, ihatatu ilmillahi bi kulli syai'in zahiran wa batinan. Ini mengakui bahasanya ilmu Allah itu meliputi pada segala sesuatu, baik secara zahir maupun batin. Allah mengetahui yang zahir dan batin. Maksudnya seperti itu, ya. Maka kaitan ayat tersebut dengan pembahasan bab khauf, bahasanya ayat tersebut menunjukkan haramnya menyamakan ketakutan kepada Allah itu dengan ketakutan kepada makhluk, ya. Kaitan dengan pembahasan tauhid, bahasanya ayat tersebut menunjukkan wajibnya mengedepankan takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap takut kepada makhluknya. Ya, ini selain Allah tentunya. Kita harus mengedepankan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, inna min du'fil yaqin an turdiyan nas bi safatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karim. Bahasanya Nabi kita bersabda, ini hadis ini marfu', akan tapi Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini dan berkata, Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan bahwasanya makna dari hadis tersebut benar, ya. Bahasanya Nabi kita bersabda bahasanya merupakan dari kelemahan keyakinan, ya, seseorang itu
mengharapkan keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengharapkan keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa antahmadahum 'ala rizqillah, dan mereka, ini engkau memuji mereka terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak menganggap bahasanya orang yang menjadi wasilah itu tidak menganggap itu sebagai sebab, tapi memuji langsung manusia tersebut, tidak menganggap sebagai sebab terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah melalui orang yang memberikan rezeki kepada dirinya. Wa antadhummahum 'ala ma lam yu'tika Allah, dan engkau mencela seseorang atau mencela orang yang tidak memberikan rezekinya. Tidak maksudnya mencela seseorang yang karena tidak diberikan rezeki oleh Allah, ya. Karena semuanya itu atas kehendak Allah. Allah memberikan rezeki atau tidak memberikan rezeki itu kehendak Allah. Bahasanya rezeki Allah itu la yajru hirsu haris. Rezeki Allah itu tidak dapat diperoleh oleh orang-orang tamak atau rakus terhadap rezeki. Belum tentu dapat diperoleh oleh orang yang tamak atau rakus terhadap rezeki. Wala yaruddu karahiyatul karih, dan tidak bisa ditolak terhadap orang yang tidak suka. Misalnya orang enggak suka dengan ini, tapi Allah sudah menghendaki, sudah dapat. Ya. Seperti itu. Bahasanya merupakan kelemahan dari keimanan seseorang mengharapkan keridhaan manusia, akan tapi dia mendapatkan kemurkaan Allah dan memuji manusia atas terhadap apa-apa rezeki yang diberikan kepada dirinya tanpa menganggap itu sebagai sebab orang tersebut. Ya. Memuji seseorang tanpa menganggap itu sebagai sebab orang tersebut. Wa antadhummahum 'ala ma lam yaqum. Ya. Dan dia mencela orang karena tidak diberikan rezeki oleh Allah. Anas jangan ribut Anas. Diam ya. Dan seseorang ketika dia sudah bersungguh-sungguh, banting tulang dan lain sebagainya, bekerja keras, belum tentu dia mendapatkan rezeki itu. Akan tapi ada yang dia tidak suka, tapi Allah berikan rezekinya. Iya, ini masuk dari hadis yang disebutkan di sini. Kan tapi ini hadisnya dhaif, berkata Syekh Al-Albani, akan tapi maknanya sahih. Maka ringkasan dari pembahasan di atas, hadis tersebut ini adalah dhaif, akan tapi ada dalil yang lain yang menguatkannya dan mengaitkannya. Maka kaitannya penggabungan antara hadis tersebut dengan perkataan atau sabda Rasulullah, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka tidak bersyukur kepada Allah. Maksudnya apa? Annahu yajuzu syukrul insan ala asasi annahu sabab. Boleh kita berterima kasih, bersyukur pada manusia itu sebagai sebab, ya. Bukan mutlak kita mengucapkan terima kasih ya karena ini kamu sendiri yang berkehendak, tidak, kan, tapi sebagai sebab. Dan diharamkan berterima kasih kepada manusia ketika idza i'taqada annahu al-mun'imul haqiqi. Kalau dia beranggapan ini orang ini yang benar-benar yang memberikan rezeki ini, nggak ada yang lain ya, bukan Allah. Ini tidak diharapkan. Karena sama Adam dah, jangan. Baik. Hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas ridallahu anhu wa radha 'anhu nas
wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhatu 'alaihi nas. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Bahasanya Aisyah, dari Aisyah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa mencari ridho Allah dengan kemurkaan manusia, manusia murka karena mencari ridho Allah, maka Allah akan ridho kepadanya dan manusia akan ridho kepadanya. Dan barang siapa mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan manusia pun akan murka kepadanya. Maka kita tidak boleh mencari keriduan manusia dengan kemurkaan Allah. Dan kita harus ketahui bahwasanya ketika kita mencari keriduan Allah dan akan tapi mendapatkan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridho kepada kita dan manusia pun akan ridho kepada kita. Ini janji dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan kita perlu ketahui juga Bapak dan Ibu, ridho. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Ridhon nas wa yatina tudrak. Ya, keinginan manusia, kemauan manusia itu apa? Tujuan yang akan pernah dicapai. Makanya kita harus mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, ya. Takutnya kepada Allah dan ibadah kita harus kita tunjukkan kepada Allah semata, ya. Maka faedah dari hadis tersebut, itsbatu sifati ridha lillahi ala wajhillahi bi subhanahu. Wajibnya mengisbat atau menetapkan sifat ridha yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, anna tamassuk, bahasanya berpegang teguh dengan agama merupakan sebab mendapatkan ridho Allah dan ridho manusia, ya. Makanya kita harus banyak atau harus berusaha mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, tahrimul mujamalah ala hisabiddin, ya. Haramnya yang membuat apa namanya? Memperbaiki apa namanya? Karena ingin dipandang manusia seperti itu, ya. Kemudian faedah berikutnya, itsbatu sifati sakhat lillahi ala wajhillahi bi subhanahu. Menetapkan sifat kemurkaan Allah dengan cara yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu beberapa faedah dan kita akan bacakan perkataan Imam Ahmad yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Dia mengatakan bahasanya dalam kitab Al-Qaul Mufid, an yakuna bagi an yakuna khawfuhu wa raja'uhu wahidan. Nih, perhatikan Bapak dan Ibu yang mulia, bahasanya sudah sepantasnya, sewajibnya bagi seseorang itu antara khaufnya dan harapannya itu menjadi satu, tidak boleh terpisah. Fa ayyuhuma ghalaba ala kasahih, maka barang siapa yang salah satunya itu dia lebih tinggi, enggak imbang maksudnya, misalnya takutnya lebih tinggi atau harapannya lebih tinggi dalam ibadah, maka dia akan binasa seorang tersebut. Maksudnya apa? Beliau menjelaskan lagi, yaj'aluhuma kajanahi dha'ir, menjadikan antara khauf, takut, dan roja, berharap itu seperti sayap seekor burung. Kita ketahui bagaimana kalau burung sayapnya nggak ada satu, bisa nggak terbang? Nggak bisa kan? Ya. Yaj'aluhuma kajanahi dha'ir, menjadikan antara khauf dan roja itu seperti sayap seekor
burung. Al-janahan lit-ta'ir, dua sayap bagi seorang burung, lam yakuna musawiyain sama. Maka ketika dua sayap yang dipunyai oleh seekor burung itu tidak ada atau salah satunya, maka dia akan jatuh. Ya. Baik. Saya akan bacakan dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Ustaz Yazid tentang khauf, ya. Dari pembahasan pilar-pilar ubudiyah, ya. Apa itu pilar? Bisa dibilang pondasi, ya, atau dasar dalam beribadah. Beliau di sini mengatakan pilar-pilar ubudiyah yang benar. Sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar. Ibadah berlandaskan pada 3 pilar, yaitu hub. Apa itu hub? Cinta. Kemudian khauf, takut. Kemudian roja, harapan. Jadi ibadah berlandaskan pada 3 pilar: cinta, takut, dan harapan. Rasa cinta harus dibarengi dengan rasa rendah diri. Nah, orang kalau mencintai, menyayangi, dia harus merendahkan dirinya, ya. Sedangkan khauf harus dibarengi dengan rasa roja. Khauf harus dibarengi dengan rasa berharap. Takut harus dibarengi rasa berharap. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. 3 unsur tersebut harus terkumpul: cinta, takut, dan harap. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin. Yang pertama adalah dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, ini orang-orang mukmin itu dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah dan mereka pun mencintai Allah. Ini Allah mencintai orang mukmin. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka itu selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Ini orang-orang mukmin. Sebagian salaf mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, nih, kita perhatikan, orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka dia akan seperti zindik. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka dia akan seperti zindik. Sedangkan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan berharap saja, maka dia adalah murji. Apa itu zindik tadi? Orang yang munafik, sesat, ya. Sedangkan murji adalah orang yang murjiah, yaitu golongan orang yang mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Iman hanya dalam hati. Ini orang yang hanya rojak saja beribadah, dianggap dia murji. Sedangkan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, maka dia adalah haruri. Apa itu haruri? Orang Khawarij, ya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah semata dengan cinta, takut, dan berharap, maka dia adalah orang mukmin yang muwahhid. Orang mukmin yang muwahhid, yang mengumpulkan 3 pilar tadi. Baik. Ini pilar-pilar ibadah yang harus kita
tanamkan dalam diri kita agar kita lebih memperbaiki ibadah kita. Karena ketika kita beribadah dengan cinta, seharusnya kita memperbaiki setiap ibadah yang kita lakukan. Benar nggak ibadah kita? Karena konsekuensi dari kecintaan adalah apa tadi? Imtithalu awamirillah wa rasulillah. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesuai enggak? Ya. Kemudian konsekuensi dari khauf, takut itu apa tadi? Ya, kita menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian konsekuensi dari roja, ya kita harus berharap bahwasanya amalan kita itu diterima oleh Allah. Walaupun amalan kita banyak, kita harus berharap, takut amalan kita tidak diterima. Kita harus berharap amalan kita itu semua diterima. Bukan hanya ya sudah, sholat saya ini aja lah, kayak gini caranya, ini dari lahir dapatnya kayak gini dari saya kecil. Tidak seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa beribadah kepada Allah, mengumpulkan 3 pilar tersebut dalam setiap ibadah kita, agar ibadah kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jazakumullah khairan, mudah-mudahan sedikit manfaat. Fannya agak terganggu bunyi, terutama bapak-bapak di sini karena ada anak kecil ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.